Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Yusrika Warnida Hanum, mengajar bidang studi kimia di SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat mudah untuk kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Anak-anak ibu semuanya, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa agar Allah merahmati ilmu kita dan memberikan kita kemudahan untuk menyerap ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillah, anak-anak ibu semuanya, dimanapun anda berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak ibu, kembali kita belajar kimia yang pastinya ini akan sangat mudah untuk kita pelajari jika kita punya kemauan dan punya semangat yang kuat untuk mempelajarinya. Nah, materi kimia kita masih tentang sifat koligatif larutan. Di dalam sifat koligatif larutan ini, kemarin kita sudah mempelajari tentang penurunan tekanan uap larutan, kenaikan titik didih. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan materi penurunan titik beku larutan. Mari kita simak bersama-sama. Penurunan titik beku larutan atau disimbolkan dengan delta TF. F-nya ini berasal dari kata freeze atau beku ya. Freezer berarti tempat untuk pembeku ya. Nah, delta TF. Nah, anak-anak ibu, kita sering ya melihat kondisi suatu, misalnya ada cairan atau yang paling sering kita gunakan adalah air. Ketika kita masukkan ke dalam kulkas di freezernya, nah dalam kondisi waktu tertentu dia akan membeku gitu ya. Bagaimana kalau air itu, di dalam air itu kita masukkan suatu zat tambahan, misalnya kita masukkan gula menjadi larutan gula, atau ada buah-buahan, misalnya kita buat es isinya ada buah-buahan. Nah, bagaimana titik beku dari berbagai zat itu ya? Nah, di sini kita bahas. Air murni maksudnya air saja gitu, membeku pada temperatur 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Nah, temperatur ini dinamakan titik beku normal air. Maksudnya titik beku pelarut murni. Nah, air saja gitu ya, air murni. Nah, temperatur di mana zat cair membeku pada tekanan 1 atm adalah titik beku normal zat cair itu. Jadi kalau disebut membeku, itu adalah proses perubahan wujud zat dari cair menjadi padatan. Kemudian kalau tadi air murni dia membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, bagaimana misalnya adanya zat terlarut di dalam suatu pelarut, misalnya pelarutnya adalah air yang kita gunakan secara umum. Nah, dengan adanya zat terlarut di dalam air tadi, dalam pelarut tadi, ternyata pada temperatur 0 derajat Celcius air belum membeku. Nah, pada temperatur itu tekanan uap jenuh larutan lebih kecil dari 1 atm. Agar larutan membeku, temperatur larutan harus diturunkan sampai tekanan uap jenuh larutan mencapai 1 atm. Harus diturunkan ya. Berarti kalau 0 derajat Celcius belum mampu membekukan larutan itu tadi ya. Nah, besarnya penurunan suhu itulah yang disebut dengan penurunan titik beku larutan. Jadi dari pengertian ini, kalau ada suatu pelarut saja kita sebut namanya titik beku pelarut murni, simbolnya TF0.
Kemudian ada suatu zat terlarut di dalam pelarut tadi menjadi suatu larutan. Nah, suhu di saat larutan tadi membeku kita sebut namanya, simbolnya adalah TF. Nah, itu ya. Kemudian penurunan titik beku yang disebabkan oleh 1 mol zat yang dilarutkan dalam 1000 gram zat pelarut mempunyai harga yang tetap dan disebut tekanan penurunan titik beku molal atau disebut KF. Nah, ingat ya. Jadi penurunan titik beku yang disebabkan oleh 1 mol zat yang dilarutkan dalam 1000 gram zat pelarut atau 1 kilo pelarut mempunyai harga yang tetap dan disebut tekanan penurunan yang disebut tetapan penurunan titik beku molal atau KF. Ini tetapan ya. Setiap zat pelarut mempunyai harga KF yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya untuk larutan 1 molal mempunyai penurunan titik beku sebesar delta TF sama dengan KF. Nah, jadi kalau larutan 2 molal mempunyai penurunan titik beku atau delta TF sama dengan 2 kali KF. Jadi kalau misalnya ada sebanyak M molal, berapapun itu nilai molalnya, maka penurunan titik beku dari larutan tersebut atau delta TF-nya adalah M dikali KF. Begitu ya. Perlu diingat bahwasannya nilai KF untuk air 1,86 derajat Celcius per molal. Ini untuk air. Tadi disebutkan bahwasannya tiap pelarut punya KF yang berbeda-beda. Kemudian dari KF itu, dari KF air ini ya 1,8 ini, maknanya apa? Maknanya adalah jika di dalam air terlarut sebanyak 1 mol zat apa saja, maka titik beku air akan turun sebesar 1,86 derajat Celcius per molal. Jadi kalau 1 molal dia titik bekunya turun sebesar 1,86 derajat Celcius. Kemudian jika di dalam air terlarut sebanyak 2 molal zat apa saja, maka titik beku air tadi akan turun sebesar 2 kali KF-nya, yaitu 3,72 derajat Celcius. Nah, jika di dalam air terlarut 0,5 molal, 0,5 molal berarti setengahnya atau 0,5-nya ya, maka titik beku air akan turun sebesar 0,93 derajat Celcius. Begitulah seterusnya. Selanjutnya ada persamaan atau rumus yang perlu kita ingat dari penurunan titik beku larutan. Delta TF atau penurunan titik beku larutan itu sama dengan TF dikurang TF0. TF tadi adalah titik beku larutan, TF0 adalah titik beku pelarut murni. Tandain aja kalau ada pangkat nolnya di atas itu maksudnya pelarut murninya gitu ya, belum ada ditambah apa-apa. Nah, jadi kalau misalnya pelarut kita adalah air, maka rumus ini juga bisa kita tuliskan menjadi delta TF sama dengan TF dikurang 0 derajat Celcius gitu ya. Tadi katanya ketika ada zat terlarut di dalam pelarut akan menyebabkan penurunan titik beku. Berarti titik beku larutan itu akan lebih kecil daripada titik beku pelarut. Maksudnya besarnya titik beku larutan itu pasti di bawah ya, karena lebih kecil kan, berarti di bawah 0 derajat Celcius. Nah, artinya berapa? Minus ya, apakah minus 1 atau minus 2 dan seterusnya berdasarkan data nanti yang kita dapatkan. Nah, delta TF sama dengan TF dikurang TF0. Nah, jadi begitulah untuk menentukan penurunan titik beku larutan. Nah, rumus selanjutnya, delta TF juga dapat dicari dengan delta TF sama dengan KF dikali M.
M atau molalitas sudah kita pelajari di awal kemarin, bahwasannya molalitas atau M itu sama dengan banyaknya mol zat terlarut dalam tiap 1 kilo pelarut. 1 kilo pelarut ya. Nah, mol zat terlarut rumusnya adalah massa zat terlarut dalam satuan gram dibagi mR zat terlarut dibagi berapa kilo pelarut. Gitu ya. Itu untuk menentukan besarnya molalitas. Jadi semakin banyak zat terlarut di dalam suatu pelarut akan semakin besar ya penurunan titik beku larutannya. Begitu ya. Semakin banyak, semakin besar M, maka deltanya akan semakin besar. Kemudian KF atau tetapan ya, tetapan titik beku molal suatu pelarut tadi hanya bergantung pada pelarut, tergantung pelarutnya apa, dan menunjukkan penurunan titik beku larutan yang disebabkan penambahan 1 mol partikel zat terlarut pada 1 kg pelarut. Kemudian perhatikan contoh berikut. Sebanyak 0,3 gram urea atau CONH2 2 kali dilarutkan ke dalam 10 gram air. Dengan menganggap sifat larutan ini ideal, tentukanlah titik beku larutan. Nah, diketahui data KF dari air atau H2O sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal atau kilogram mol min 1. Dari soal ini kita diberikan data yang pertama adalah massa zat terlarut yaitu urea. Ingat ya, massa zat terlarut itu jumlahnya lebih kecil daripada massa zat pelarut. Jadi dalam soal ini 0,3 gram urea itu adalah zat terlarut. Pelarutnya adalah air sebanyak 10 gram. Nah, untuk mencari molalitas, tadi rumusnya adalah molal sama dengan mol per kilogram pelarut. Jadi molnya mol siapa? Mol zat terlarut yaitu urea. Mencari mol urea sama dengan massa urea dibagi mR urea. Massa urea 0,3 gram. MR-nya sudah tahu ya, sudah dipelajari di kelas 10 MIA kemarin. Mencari MR dari CONH2 2 kali bagaimana? 1 dikali ARC 12 ya. Kemudian 1 dikali ARO 16, jadi 16 ditambah 12 sama dengan 28. Kemudian ARH 1 hanya ada 2 kali 2 ada 4. 1 kali 4 4. Kemudian nitrogen 14 kali 2 28. Nah, kita jumlahkan 28 tambah 4 tambah 12 tambah 16. Nanti kita dapat MR dari urea adalah 60. Jadi 0,3 per 60 gitu ya. Kemudian nanti dicarilah molalitasnya. Dikali 1000 per P pun bisa dari rumus molalitas. Atau per gram. Jadi kalau 10 dari gram per kilo jadi kilogram berarti dibagi 1000 atau 10 pangkat minus 2. Dapat nanti molalitasnya sebanyak 0,5 molal atau 5 kali 10 pangkat minus 1 molal. Kemudian yang ditanya adalah titik beku larutan. Titik beku larutan dapat kita peroleh dari delta TF dengan cara kita hitung dulu delta TF-nya dari data soal yang ada. Delta TF sama dengan M dikali KF. M-nya 0,5 molal atau mol per kilogram gitu ya, dikali KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal. Kita peroleh data delta TF-nya sama dengan 0,93 derajat Celcius.
Nah, titik beku dari larutan tersebut adalah 0,00 derajat Celcius atau TB0 ya, dikurang TF0 dikurang delta TF dikurang 0,93 derajat Celcius. Hasilnya adalah minus 0,93 derajat Celcius. Jadi perhatikan ya, kalau air saja membeku, suhunya atau temperaturnya adalah 0 derajat Celcius. Tadi kita punya larutan, ada 10 gram air ditambahkan urea. Ada urea sebanyak 0,3 gram urea. Maka terjadi penurunan titik beku. Nah, penurunan titik beku. Penurunannya ada 0,93. Maka titik beku larutannya minus 0,93. Di sini kita lihat bahwasannya titik beku larutan itu lebih kecil dari titik beku pelarut murni, atau dari 0 menjadi minus ya, minus 0,93 derajat Celcius. Nah, rumus ini biasanya dalam soal yang ditanya itu bermacam jenis. Tidak hanya yang ditanya berapa titik beku larutan, bisa jadi yang ditanya adalah berapa gram zat yang terlarut, kemudian berapa mR zat terlarutnya, kemudian berapa massa zat pelarutnya dengan data-data yang ada. Jadi anak-anak ibu pelajari lagi bagaimana mengoperasikan matematika dalam hal perkalian ya, atau perhitungan secara matematik agar kita mudah mengerjakan soal-soal kimia yang berhubungan dengan persamaan matematika. Nah, demikianlah ya materi kita pada hari ini tentang penurunan titik beku larutan. Semoga Ananda bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Jika belum paham, dipelajari kembali, bisa juga ditanyakan kepada Ibu. Ya, demikian anak-anak Ibu, tetaplah semangat untuk belajar di rumah. Semangat belajar, semangat berlatih. Jangan lupa sholatnya 5 waktu dijaga. Jangan lupa jaga kesehatannya dan jaga kebersihannya. Nikmatilah kebersamaan bersama keluarga di rumah, bersama kedua orang tua. Kemudian jangan lupa untuk mengulang-ulang materi yang sudah diberikan. Demikianlah materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.